Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafidz Iza Alauddin dengan NIM 186601113. Berikut saya akan mempresentasikan proposal desain saya yang berjudul Production House, Studio Animasi Film dan Game Islami. Berikut daftar isi dari konten yang ingin saya sampaikan meliputi 3 bab, yaitu bab 1 pendahuluan, bab 2 data, dan bab 3 proses desain. Masuk ke bab 1, yaitu pendahuluan. Kota Malang merupakan salah satu kota pendidikan di Indonesia yang berlokasi di Provinsi Jawa Timur. Memiliki lebih dari 80 perguruan tinggi, dan pada masa Hindia Belanda sudah memiliki puluhan sekolah yang tersebar di segala penjuru. Karena statusnya sebagai kota pendidikan, banyak pelajar yang datang dari kota lain dan bersekolah atau menempuh pendidikan tinggi di Malang. Siswa belajar di sekolah kurang lebih sampai 8 jam. Dalam kurun waktu tersebut sudah termasuk kegiatan ekstrakurikuler dan juga kegiatan organisasi. Siswa hanya memiliki waktu luang 3-4 jam. Dari survei yang ditemukan, ada 4 kegiatan yang biasa mereka isi dengan kegiatan tersebut untuk melepas penat, yaitu menonton TV, bermain game online, baca, dan kemudian aktivitas fisik. Untuk aktivitas pada poin 1, 3, dan 4 atau A, C, dan D kebanyakan kita temui, kecuali yaitu game online, karena game online sampai saat ini terbatas pada warna saja. Bermain game memang dapat mengisi waktu luang, namun apabila dibiarkan dapat mendatangkan dampak negatif. Dampak negatif memang tidak dapat dihindari, namun dapat diminimalisir dengan adanya fasilitas yang dapat menampung dan mengarahkan mereka. Selanjutnya adalah kajian nilai keislaman. Yang pertama, hadis riwayat Tirmizi menjelaskan tentang masa muda yang produktif. Kemudian Al-Anbiya 88:1 menjelaskan tentang sains teknologi. Al-Imran 104 amar ma'ruf nahi mungkar. Al-Isra ayat 7 yaitu berbuat baik pada diri sendiri dan juga orang lain. Berikutnya adalah tujuan dan kriteria desain. Untuk tujuan, yang pertama menghasilkan rancangan rumah produksi. Yang kedua menghasilkan rancangan rumah produksi dengan pendekatan high-tech. Kemudian yang ketiga adalah menghasilkan rancangan rumah produksi dengan memperhatikan nilai-nilai Islam. Kemudian masuk kepada ruang lingkup desain. Untuk ruang lingkup desain, yaitu di fungsi objek desain kita memiliki fungsi primer, sekunder, dan penunjang, di mana fungsi primernya adalah rumah produksi dan studio animasi film dan game Islami terutama. Saya lanjutkan ke bab 2, yaitu bab data. Referensi objek desain. Production atau produksi adalah proses pembuatan untuk mengeluarkan hasil atau penghasilan. Production house atau rumah produksi adalah tempat atau bangunan berbadan hukum yang menangani produksi sebuah pertunjukan. Kedua definisi tersebut saya dapatkan dari KBBI. Kemudian untuk definisi studio animasi adalah sebuah perusahaan yang memproduksi media animasi menurut Nicobus Busner. Selanjutnya adalah referensi pendekatan. Di sini saya menggunakan high-tech arsitektur. High-tech arsitektur dalam penerapannya menekankan kepada kecanggihan teknologi serta elemen struktural yang dominan dengan material aplikasi. Elemen tersebut diaplikasikan pada eksterior, interior, struktur, dan juga utilitas. Selain itu diterapkan juga pada sistem bangunan guna memberikan kemudahan dengan kemajuan teknologi yang sudah ada. Selanjutnya adalah studi preseden. Saya mengambil Zip Cinema Production House dirancang oleh arsitek Ho Min Kim dengan luas 2.503 meter persegi di tahun 2017. Saya mengambil Zip Cinema karena preseden ini sesuai dengan objek perancangan saya, yaitu production house, di mana Zip Cinema merupakan rumah produksi dari film blockbuster dengan judul John Woji. Untuk presiden selanjutnya saya mengambil Promotion Center of High Tech Park dirancang oleh arsitek Atelier Abelion atau SZAD dengan luas 14.980 meter persegi pada tahun 2017. Di sini saya mengambil karena bangunan ini sesuai dengan pendekatan saya, yaitu high tech arsitektur. Terlihat dari selain bentuk bangunan juga pada desain dan juga prinsip-prinsip dari high tech arsitektur itu sendiri. Berikutnya adalah data kawasan. Untuk Kota Malang sendiri memiliki iklim sepanjang tahun dari
yaitu cuaca panas dan cuaca dingin. Kemudian curah hujan rata-ratanya 274 mm, sedangkan suhu saat musim panas paling rendah 21 derajat Celcius dan paling tinggi 30 derajat Celcius. Untuk musim dingin paling rendah 19 derajat dan tertinggi adalah 28 derajat Celcius. Selanjutnya yaitu data tapak. Lokasi site berada di Jalan Soekarno-Hatta, Jatimulyo, Kecamatan Lowaru, Kota Malang, Jawa Timur, dengan luas 1,8 hektar. Kondisi fisik lingkungan sekitarnya sudah terbilang maju karena lokasinya strategis dan juga dekat dengan berbagai sektor seperti pendidikan, perkantoran, serta hotel dan apartemen. Di sekitar tapak juga terdapat permukiman warga. Lanjut ke bab 3 yaitu proses desain. Yang pertama pola pikir. Desain diawali oleh pencarian isu dan potensi, perumusan ide dan tujuan desain, kemudian pencocokan pendekatan desain, pengumpulan data-data, proses analisis, perumusan konsep, kemudian hasil rancangan. Dan berikut adalah detail skema proses desain. Selanjutnya adalah ide dasar desain. Setelah melewati proses pola pikir dan kemudian proses skema proses desain, akhirnya tersimpulkan sebuah tagline yaitu productive youth. Tersusun dari dua kata yaitu productive dan youth, memiliki arti anak muda yang produktif. Dinamai demikian karena berangkat dari isu dan potensi yang ada, di mana para anak muda yang mengisi waktu luang mereka dengan hal-hal yang kurang produktif, sehingga menghasilkan ide dasar berupa fungsional, teknologi, dan youth. Untuk fungsional dapat mewadahi proses produksi dan sarana hiburan edukasi, teknologi penerapan high-tech arsitektur, kemudian youth membimbing anak muda supaya lebih produktif dan memanfaatkan waktu luang sebagai sarana menambah ilmu. Selanjutnya yaitu adalah penerapan ide dasar, di mana terdapat penerapan nilai-nilai keislaman dan kemudian penerapan kepada desain yaitu zona dan sirkulasi dan juga tata masa. Berikut sketsanya. Dan yang terakhir adalah penerapan utilitas dan sistem bangunan serta struktur dan material. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.